Shalom, perkenalkan nama saya Vita Eki, program studi pendidikan Kristen anak usia dini, semester 3, kelas D, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif. Ada 5 pokok bahasan yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget, yang kedua, tahapan perkembangan kognitif oleh Jean Piaget, yang ketiga, konsep perkembangan kognitif oleh Jean Piaget, yang keempat, teori perkembangan kognitif oleh Lev Vygotsky, yang kelima, implikasi perkembangan kognitif dalam dunia pendidikan. Pembahasan yang pertama, teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Pengenalan tokoh. Jean Piaget adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan yang lahir di Neuchâtel, Swiss pada tanggal 9 Agustus 1896 dan wafat pada tanggal 16 September 1980. Pembahasan teori perkembangan kognitif Jean Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Yang kedua, tahapan perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Ada 4 tahapan perkembangan kognitif oleh Jean Piaget, yaitu yang pertama, tahapan sensori motor dari usia 0 sampai 2 tahun. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, yaitu melihat, mendengar, dengan tindakan motorik yaitu menggapai atau menyentuh. Perkembangan utama selama tahapan ini adalah pemahaman bahwa ada objek dan peristiwa terjadi di dunia secara alami dari tindakannya sendiri. Misalnya, jika ibu meletakkan mainan di bawah selimut atau tempat yang tidak bisa dilihat anak tahu bahwa mainan yang biasanya ada atau dia lihat kini tidak terlihat atau hilang, dan anak secara aktif mencarinya. Yang kedua, tahap pra-operasional dari usia 2-7 tahun. Pada tahapan ini, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Perkembangan anak terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja menuju tahap konkret ketika ia bisa menggunakan pemikiran logis. Yang ketiga, tahap operasional konkret dari usia 7-11 tahun. Pada tahapan ini, anak cukup dewasa untuk menggunakan pikiran logis, tetapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Pada tahap ini, anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi. Yang keempat, tahap operasional formal dari usia 12 tahun ke atas. Saat anak memasuki tahapan ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya. Pada tahap ini juga, anak bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif menggunakan penalaran, abstrak, dan membayangkan hasil dan tindakan tertentu. Yang ketiga, konsep perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis, perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya umur seorang, maka makin komplekslah susunan sel syarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Keempat, teori perkembangan kognitif oleh Lev Vygotsky. Pengenalan tokoh. Lev Vygotsky adalah seorang psikolog yang lahir pada tanggal 17 November 1896 di Bursa Kerajaan Rusia. Beliau wafat pada tanggal 11 Juni 1934 pada usianya yang ke-37 tahun. Pembahasan teori. Lev Vygotsky menekankan bahwa manusia secara aktif menyusun pengetahuan mereka sendiri, akan tetapi fungsi-fungsi mental memiliki koneksi-koneksi sosial. Vygotsky berpendapat bahwa manusia mengembangkan konsep yang sistematis, logis, dan rasional sebagai akibat dari percakapan dengan seorang penolong yang ahli. Jadi dalam teori ini, orang lain atau sosial dan bahasa memegang peran penting dalam perkembangan kognitif manusia. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky ada 3, yaitu yang pertama, zone of proximal development atau bisa disingkat ZPD,
adalah serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai oleh seorang manusia atau anak-anak secara sendiri, akan tetapi kesulitan tersebut dapat diatasi dengan bantuan dari seorang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu darinya. Set PD dibagi atas dua batas, yaitu yang pertama, tingkat perkembangan aktual atau actual development level, yaitu pemecahan masalah secara sendiri. Yang kedua, tingkat perkembangan potensial atau level of potential development, yaitu pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih ahli. Yang kedua, scaffolding adalah sebuah teknik untuk mengubah level dukungan selama sesi pengajaran dengan orang yang lebih ahli, misal guru atau teman sebaya yang lebih mampu. Yang ketiga, bahasa dan pikiran. Menurut Vygotsky, manusia menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memonitori perilaku mereka. Konsep bahasa dan pikiran menurut Vygotsky ada dua macam, yaitu yang pertama, private speech, dan yang kedua yaitu inner speech. Private speech atau percakapan sendiri atau bergumam adalah kebiasaan anak berbicara dengan keras pada dirinya sendiri, sedangkan inner speech adalah anak yang menggunakan kemampuan berbicara sendiri, tidak untuk interaksi dengan orang di sekitar saja, melainkan untuk merencanakan dan mengendalikan perilakunya. Dan ini dinamakan pembicaraan batin. Yang kelima, implikasi perkembangan kognitif dalam dunia pendidikan. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada peserta didik melakukan eksperimen terhadap objek-objek fisik dan fenomena-fenomena alam. Yang kedua, mengeksplorasi kemampuan penalaran siswa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau pemberian tugas-tugas pemecahan masalah. Yang ketiga, tahap-tahap perkembangan kognitif Piaget menjadi acuan dalam menginterpretasikan tingkah laku siswa dan mengembangkan rencana pembelajaran. Yang keempat, tahap-tahap perkembangan kognitif juga memberikan petunjuk bagi para guru dalam memilih strategi pembelajaran yang lebih efektif pada tingkat kelas yang berbeda. Yang kelima, merancang aktivitas kelompok di mana siswa berbagi pandangan dan kepercayaan dengan siswa lain. Yang keenam, penggunaan metode mengajar yang mendorong anak untuk aktif bertanya, mengemukakan gagasan atau menguji cobakan suatu materi. Dan yang ketujuh, melakukan dialog diskusi atau curah pendapat siswa tentang masalah-masalah sosial atau berbagai aspek kehidupan seperti agama, etika pergaulan, dan lain-lain. Sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Shalom.